Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maulani Putri. Saya di sini selaku moderator. Baik, di sini kami akan memaparkan tentang penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja melalui Good Office oleh ASEAN atau disebut juga jasa baik. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh anggota saya. Pertama-tama saya akan membacakan tentang latar belakang dulu. Asosiasi of Southeast Asian Nation atau yang biasa disingkat dan disebut ASEAN adalah salah satu bentuk organisasi internasional antar pemerintah yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN dibentuk sebagai organisasi regionalis untuk mengupayakan penyelesaian sengketa kawasan Asia Tenggara dengan mekanisme damai. Hal tersebut tertera dalam ASEAN Charter yang menjadi tujuan berdirinya ASEAN tahun 1967. To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented policy in the region, bahwa ASEAN digunakan sebagai alat pemeliharaan dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Salah satu sengketa yang dapat menjadi sumber ketegangan dan mempengaruhi hubungan negara-negara di region serta mengancam perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara adalah konflik antara Thailand dan Kamboja. Thailand dan Kamboja merupakan dua negara yang memiliki letak geografis berdekatan dan terletak dalam satu kawasan, yakni di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Yang kedua, bagaimana penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja melalui mekanisme jasa baik atau yang biasa dipanggil Good Office. Yang ketiga, pembahasan upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Menteri Luar Negeri Menlu Republik Indonesia Marty Natalegawa melakukan shuttle diplomasi menemui Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromnya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersama-sama dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Meski kawasan konflik seluas 4,6 km yang diperbutkan masih tegang, namun para tentara yang bertugas masih bisa menahan diri untuk tidak kembali angkat senjata. Hal ini dilakukan Marty untuk menghindari adanya kevakuman pada tingkat kawasan yang memerlukan intervensi secara langsung oleh DKPBB. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia yaitu upaya diplomasi seperti perundingan-perundingan antara pihak Thailand dan Kamboja. Upaya diplomasi sangat diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer. Indonesia telah mencoba mencari terobosan dengan menyelenggarakan pertemuan tiga negara yaitu Thailand, Kamboja, dan Indonesia di Bogor pada bulan Mei 2011 sebagai kelanjutan pendekatan KTT ASEAN. Namun pada kenyataannya hanya delegasi Kamboja yang bersedia hadir, sedangkan Thailand tidak mengirimkan delegasinya. Tampaknya golongan garis keras dari Partai Demokrat di Thailand didukung kelompok militer tetap bersikeras agar masalah diselesaikan dengan secara bilateral. Sikap ini memacetkan perundingan, sedangkan Kamboja melihat penyelesaian sengketa secara bilateral yang bersifat asimetris tidak akan menampung kepentingannya. Masuki pembahasan selanjutnya, yaitu terdapat penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja melalui mekanisme jasa baik atau Good Office. Untuk mekanisme jasa baik ini terdapat dua kategori, yaitu yang pertama ada jasa baik teknis dan yang kedua ada jasa baik politis. Nah, untuk jasa baik teknis itu jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa untuk ikut serta terlibat dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Peranannya dalam hal ini adalah sebagai tuan rumah yang memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, menyediakan transportasi dan komunikasi, memberikan jaminan, dan apabila memungkinkan memberikan jaminan keuangan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah menerima tanggung jawab untuk melindungi suatu pihak tertentu. Yang kedua yaitu ada jasa baik politis. Jasa baik politis yaitu jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya suatu negosiasi atau suatu kompensasi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah menerima mandat dari negara lain untuk menyelesaikan suatu masalah yang spesifik dengan spesifikasi tertentu. Untuk selanjutnya,
yaitu dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, Menteri Luar Negeri ASEAN pada bulan Februari tahun 2011 telah menyepakati Indonesia untuk menjadi fasilitator pertemuan perundingan sengketa perbatasan kedua negara, sekaligus mengirim pasukan pemantau yang akan ditempatkan di kedua pihak di wilayah perbatasan. Kelangsungan perundingan dengan Indonesia sebagai pihak yang memfasilitasi sangat tergantung pada komitmen kedua negara yang bersengketa tersebut, yaitu Thailand dan Kamboja. Indonesia hanya menawarkan jasa baiknya, sedangkan penggunanya tergantung pada kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia mempersilahkan jika Thailand dan Kamboja batal menggelar perundingan sengketa wilayah perbatasan mereka di Indonesia, sebagaimana yang telah disepakati pada pertemuan antar Menteri Luar Negeri se-ASEAN di Jakarta pada bulan Februari 2011. Sejak awal, kehadiran dan keterlibatan Indonesia dalam upaya penuntasan sengketa itu justru atas undangan kedua negara. Begitu pula yang berkaitan dengan permintaan agar Indonesia mengirim militernya sebagai pemantau di lokasi sengketa. Setelah Indonesia masuk atas undangan kedua negara tadi, situasi berangsur-angsur kondusif. Kedua negara secara tidak langsung telah sama-sama menjalankan kebijakan gencatan senjata, walau tim pemantau, yaitu tim pemantaunya ada TNI dalam hal ini, masih belum diterjunkan karena masih menunggu pembahasan Term of Reference, gelar pasukan yang belum selesai. Apabila proses perundingan benar digelar, berarti misi ASEAN untuk mereda konflik terbuka, yaitu dengan membawa ke meja perundingan, itu tercapai. Langkah ASEAN dalam menangani sengketa perbatasan antar negara, anggotanya akan menjadi presiden bagi setiap masalah serupa yang akan datang. Dengan demikian, kepedulian ASEAN untuk turun tangan dalam setiap persoalan yang dialami anggota-anggotanya akan menjadi sesuatu yang lazim dan sesuatu yang... Ya, ada di penutup. Kesimpulan, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia yaitu upaya diplomasi seperti perundingan-perundingan antara pihak Thailand dan Kamboja. Upaya diplomasi sangat diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer. Indonesia telah mencoba mencari terobosan dengan menyelenggarakan pertemuan tiga negara, yaitu Thailand, Kamboja, dan Indonesia di Bogor pada bulan Mei 2011 sebagai kelanjutan pendekatan KTT ASEAN. Namun, pada kenyataannya hanya delegasi Kamboja yang bersedia hadir, sedangkan Thailand tidak mengirimkan delegasinya. Tampaknya golongan garis keras dari Partai Demokrat di Thailand didukung kelompok militer tetap bersikeras agar masalah diselesaikan dengan secara bilateral. Sikap ini memacetkan perundingan, sedangkan Kamboja melihat penyelesaian sengketa secara bilateral yang bersifat asimetris tidak akan menampung kepentingannya. Pada pertemuan Menlu ASEAN pada bulan Februari 2011 disepakati Indonesia menjadi fasilitator pertemuan perundingan sengketa perbatasan kedua negara, sekaligus mengirim pasukan pemantau yang akan ditempatkan di kedua belah pihak di wilayah perbatasan. Kelangsungan perundingan dengan Indonesia sebagai pihak yang memfasilitasi sangat tergantung pada komitmen kedua negara yang bersengketa tersebut. Indonesia hanya menawarkan jasa baiknya, sedangkan penggunaannya tergantung pada kedua belah pihak. Mungkin di sini ada saran bisa kita lihat. Yang pertama, dalam konflik antara kedua negara Kamboja dengan Thailand, Indonesia harus menjadi fasilitator yang menyediakan jasa sebaiknya dengan cara menyelenggarakan perundingan yang dilaksanakan di Indonesia dengan baik agar kedua belah pihak bersedia menghadiri perdamaian untuk menemukan solusi yang baik. Yang kedua, Indonesia sebaiknya memberikan komitmen kepada kedua negara yang bersengketa dan memberikan fasilitas sesuai kebutuhan yang bersengketa. Indonesia hanya menjadi fasilitator dan penggunaannya tergantung kesepakatan kedua negara bersengketa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, sekian yang kami paparkan. Materi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.